Shalom. Shalom. Para wanita Allah, umat Tuhan dimanapun berada, saat ini kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Dan biarlah kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan tidak terbatas untuk menjangkau, untuk menjamah setiap kita. Karena Dia sangat cinta dan sayang kepada setiap kita umatnya. Untuk itu sebelum ibadah ini dimulai, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Untuk cinta dan kasih Tuhan yang tak pernah Tuhan terbatas bagi kami. Kami bersyukur untuk kekuatan kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan, para wanita-Mu secara khusus. Untuk itu biarlah saat ini Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak menerima setiap pujian kami dari umat-Mu yang mengasihi akan Engkau. Terima kasih Bapa, dari awal hingga berakhirnya ibadah Petra Woman ini kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Jadi hanya dalam kehendak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita mau bersuka di dalam Tuhan. Kita mau bersorak bagi namanya. Haleluya.
gagal. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah, kami percaya Tuhan. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku, bersoraklah. Puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tak pernah gagal Tuhan dalam melakukan segala hal. Bahkan firman-Mu Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu berbicara bagi setiap kami umat-Mu. Secara khusus Tuhan para wanita-Mu dimanapun berada Tuhan. Biar kami buka hati kami sepenuhnya. Karena Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia di hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu yang selalu terbaik Tuhan. Selalu tidak pernah terlambat. Oh, Engkau Tuhan sandaranku. Kami mau berharap kepada-Mu Tuhan. Dan ku hanya kan berharap
Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya. Tiada yang lain. Kami menaruh harap kami kepadamu. Oh, kekuatanku. Terima kasih. Ku percaya janjimu ajaib terukir di dalam hati kami Tuhan. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Mari katakan dengan iman. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janjimu ajaib selalu terukir dalam hati kami Tuhan, dalam kehidupan kami Yesus. Firman yang luar biasa. Ku berserah kekuatan kami dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan, asal kepercayaan kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau sepenuhnya dengan satu penyerahan total Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi kami mohon kekuatan dari firman-Mu dan Roh-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami untuk mencapai apa yang Engkau janjikan. Karena itu biarlah apa yang kami perbuat sampai pun dalam ibadah ini kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Engkau bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami bejana-bejana-Mu. Kami siap untuk Engkau bentuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Mulai dari dalam rumah tangga kami lebih dulu, sampai kepada terang itu memancar keluar. Dan Engkaulah yang menyinari kami. Bukan karena kami baik, tetapi karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Engkau meminjam kami untuk menjadi terang, membawa terang kasih-Mu dimanapun kami berada, supaya kaki Dian ini tidak dipindahkan kepada orang lain. Biarlah kami mau menjaga hidup kami masing-masing. Apakah kasih kami masih mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kami, sehingga kami bisa melakukan apa saja yang Engkau perintahkan tanpa ada keberatan. Karena Engkau ya Allah, gunung batu yang menopang kami, menjadi sandaran kami yang teguh. Sampai pada akhirnya Tuhan, kami berjumpa Engkau dalam kemuliaan yang besar. Berkati pemberitaan firman ini, Engkau lengkapi kami tetap dengan urapan-Mu, supaya Engkau yang memberikan roh pengertian untuk apa yang kami akan sharekan hari ini. Bukan karena kami hebat, tetapi kami perlu Engkau yang menerangkan semuanya, sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita Allah yang tidak terpuruk jikalau mengalami pencobaan, tekanan dalam bentuk apapun.
karena ada Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, dan kami akan tetap Engkau baharui kekuatan kami untuk kami bisa terbang tinggi seperti Raja Wali yang tidak pernah akan turun tetapi naik, karena pandangan kami berfokus kepada pribadimu yang kami nantikan Engkau kembali yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, jikalau masih ada roh-roh yang lain mengganggu pemberitaan firman Tuhan dan mencuri roh pengertian ini dari dalam hati kami tolak dalam nama Yesus. Karena firman-Mu ini adalah pribadi Allah sendiri. Izinkan hamba-Mu hanya menjadi alat suara yang menyuarakan berita firman-Mu. Tuhan, dengan benar, tidak ada yang ditutupi, tapi semuanya untuk membawa kami lebih hari lebih mengerti apa yang harus kami perbuat supaya jangan kami terbuang Tuhan di luar yang kami rindukan, karena kami tidak berjaga untuk tetap hidup di dalam kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan jikalau ada yang sakit atau menderita kesulitan dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, biarlah firman-Mu ini yang bekerja dan Roh-Mu yang mengetahui sampai di mana haus kami akan Engkau. Di situ kami akan mengalami kepuasan Tuhan. Walaupun kami belum melihat, tetapi kami tetap percaya bahwa janji-Mu itu ajaib, asal kami tidak bimbang dan ragu. Dalam nama Yesus, kami sudah akan menerimakan firman-Mu. Siapkan hati kami seluas-luasnya untuk Engkau yang berbicara. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Ya. Selamat sore ibu-ibu sekalian yang di rumah. Dan hari ini masih kita punya tema, yaitu harus bangkit. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Sebab Allah sudah memberi perintah. Jadi Allah sudah memberi perintah. Jadilah terang yang bersinar dari dalam kegelapan. Jadi ini perintah. Jadi kita tidak boleh terus yang terpuruk tetap terpuruk. Harus bangkit. Dan bangkit untuk apa? Jadilah terang yang bersinar, bukan terang yang mati atau yang redup. Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Bulu yang sudah terkulai juga tidak akan dipatahkan. Tapi Tuhan mau membackup kita supaya kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Jadilah. Jadi ini betul-betul seperti itu firman Tuhan kata, jadilah terang, jadilah air terpisah dengan laut, begini begitu ya. Jadi kalau firman Tuhan sudah disampaikan, biarlah itu kita dengan satu doa, jadilah apa yang Tuhan mau. Sampai di sini sekarang secara manusia memang tidak mungkin kita bisa lakukan itu dari diri kita sendiri. Tetapi belum selesai ayat itu. Jadi, nah, tadi jadilah. Sekarang untuk menjadi terang yang bersinar itu, jadi dialah yang sudah dialah yang sudah memancarkan terangnya dalam hati kita. Dalam hati kita, supaya kita bisa mengerti. Mengerti apa? Dan melihat kemuliaan dan mengerti kehendaknya Tuhan itu apa yang harus kita perbuat. Tidak kita disuruh jadi berlimpah, tapi bagaimana caranya? Nah, nanti Dia sendiri yang memberikan terangnya itu, terang firman Allah. Firman Allah dikatakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan seperti pelita yang menuntun kita di jalan yang terang, di dalam hati kita, supaya kita bisa mengerti. Mengerti dulu apa kemauan Allah. Kalau ada peristiwa terjadi dalam hidup kita, apa ya? Bisa mengerti dan melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari mana? Dari wajah Kristus Yesus. Jadi ada sumbernya. Sumbernya di mana? Wajah Kristus Yesus. Sekarang
Saya mau tunjukkan dulu Mazmur 49 ayat 21 dalam terjemahan yang biasa. Manusia dengan segala kegemilangannya, walaupun dia punya segalanya, tidak mempunyai pengertian, itu boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Hewan bisa diajar, tapi dia tidak punya pengertian bagaimana untuk menghargai pernikahan. Betul? Bisa kawin anak sama orang tuanya, ibunya, segala macam dengan saudaranya. Kecuali, ini katanya, betul atau tidak, merpati itu setia dengan pasangannya. Itu tidak tahu. Tapi kalau pasangannya mati, maksud dia cari lagi. Jadi pokoknya ini sekarang kita diberi pengertian untuk apa Tuhan menciptakan pernikahan ini. Karena itu nanti gambarannya dengan pernikahan anak domba. Lah kalau di sini saja dalam satu pernikahan, dalam satu keluarga, sudah tiap hari tidak punya pengertian. Tapi yang ada apa? Salah pengertian, salah paham, tersinggung, marah, jengkel, sakit hati. Itu yang isinya keluarga-keluarga sekarang. Kalau tidak diterangi dengan firman Tuhan yang betul. Walaupun dia aktivis gereja, itu tidak menjamin. Karena di sini kita sudah diterangkan bahwa melihat kemuliaan Allah itu yang terpancar dari wajah Kristus Yesus. Nah, sekarang coba kita lihat wajahnya Kristus itu ada apa toh? Hancur, betul. Makanya kalau kita lihat wajah kita, oh kok begini ya, saya menderita, sebenarnya begini saja. Pandang itu wajah Kristus yang sudah buruk muka, begitu ya. Itu hanya menebus dosa kita. Kita yang mungkin wajahnya susah, itu karena kesalahan kita. Coba saya mau tunjukkan di dalam kitab Ayub 5 ayat 6. Kesusahan dan kesengsaraan datang menimpa mereka karena benih-benih dosa yang telah ditabur oleh mereka sendiri. Apakah itu suami atau istri, anak, orang tua, itu taburannya sendiri sehingga menyebabkan dosa, kesusahan dan kesengsaraan. Benih-benih dosa yang telah ditabur oleh mereka sendiri. Nah, terus apa terusannya? Bukan timbul dari debu dan tanah. Jadi jangan mempersalahkan, oh debu tanah, oh karena ini saya jadi begini, karena itu dulu begini, tidak bisa. Benih-benih dosa. Benih-benih dosa itu pelanggaran. Periksa saja. Kenapa rumah tangga saya jadi begini? Apakah dulu saya salah memilih? Itu juga harus, betul? Memulai pernikahan dengan menghargai, menghormati atau tidak? Atau sembarang? Asal punya pacar. Nah, jadi banyak hal itu yang ditabur mereka sendiri, akhirnya kesengsaraan, kesusahan datang menimpa mereka sendiri. Tapi buat Tuhan masih ada jalan keluarnya. Jangan karena itu terus kita menjadi putus asa. Sebab itu di dalam Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Nah ini hati kita dulu. Kalau mungkin yang lain belum, kita dulu yang Petra Woman punya bagian ini. Hatiku mengikut firman-Mu. Apa firman bilang? Carilah wajahku, wajahnya Tuhan ya, ku besar. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Nah, diberitahu ini tadi kita cari. Bahkan kerinduannya Daud, ini kan Mazmurnya Daud. Mazmur 31 ayat 17. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Ini loh. Kita mendudukkan diri sebagai hamba atau siapa dalam keluarga. Tapi kalau kita mendudukkan diri memang Tuhan, saya ini diciptakan sebagai penolong dalam keluarga. Sebab itu buatlah wajahnya Tuhan itu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Mungkin suami kurang mengasihi, tidak setia, tapi ada kasih setia Tuhan yang dituliskan oleh Daud. Bagaimana? Apapun terjadi, kasih setianya Tuhan itu dari selamanya sampai selamanya.
Kasihnya Tuhan itu kekal. Sebab Allah itu kasih. Jadi kalau kita kekurangan kasih dalam keluarga, carinya jangan cari di tetangga atau cari resep, cari pengikut yang bisa menopang kebenaran sendiri. Tidak, carilah wajahku. Bahkan dikatakan juga Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Jangan cari Tuhan cuma menangis saja. Tadi Bapak Gembala khotbahnya, orang perempuan itu yang paling suka menangis. Mau makan saja, sembahyang makan kadang-kadang menangis. Tapi ini Daud, dia orang pria, dia menangis sampai tidak kuat menangis katanya. Dan dia tidak cuma menangis, tapi dia cari kekuatan menguatkan dirinya. Betul? Baru dia tanya lagi, bolehkah aku mengejar dan sebagainya. Cari keputusan Tuhan. Nah di sini sudah dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya apa? Titik selalu. Jadi kalau sudah mau putus asa, ingat lagi Tuhan mati itu wajahnya buruk. Itu semua dari ujung rambut sampai kakinya semua penuh luka. Itu untuk saya. Supaya saya selamat. Masa saya begini saja saya tidak bisa menyelamatkan keluargaku? Bisa mengerti? Makanya nanti dialah yang nanti menyinari selalu. Dari diri kita tidak mungkin kita sanggup. Sebab itu firman Allah ini Tuhan minta supaya menyatu menjadi darah daging. Gaya hidup kita tinggal di dalam kita. Bersatu. Tinggallah di dalam kasihku, firmanku bersatu. Sehingga apa saja yang kita minta itu ada Tuhan yang memperhatikan. Kalau Tuhan jawab, ya, ya iya. Kalau itu Tuhan belum jawab, jangan ngeyel. Maksudnya sudah Tuhan tidak suka saya tinggal, sudah tidak membuang saya dan sebagainya. Itu buruk lagi. Karena jadilah seperti ucapanmu. Makanya kita di tengah-tengah hal-hal seperti ini ada panduannya. Tidak bisa kita satu kali terus kita beres. Tidak ada. Nah, makanya dibilang carilah wajahnya selalu. Dalam terjemahan lain, tetaplah mencari. Jadi situasi apapun, jangan waktu senang kita bisa cari Tuhan atau lupa. Sebaliknya, kalau sudah tertimpa kesulitan baru menangis di kaki Tuhan. Salah. Tetaplah mencari. Tuhan tidak ingin hanya Daud yang bisa melaksanakannya, merasakannya. Nah, itulah sebabnya Mazmur 105 ayat 6. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Dimulai dari Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Wah, dari Daud, dari Abraham, hambanya. Karena dia menurut sekali, bukan? Apa saja yang diperintahkan, walaupun dia punya kelemahan bisa mendengarkan suara istrinya yang keliru. Tapi tetap dalam imannya disuruh apa saja, dia tidak pernah membantah. Nah, habis itu dia turunkan pasti kepada anak cucunya. Sekarang jatuhnya di mana tadi itu? Hai anak-anak Yakub, orang pilihannya. Berarti keturunan Yakub itu penipu yang menjadi orang-orang pilihannya. Apa berarti? Tidak terbatas, bukan? Anugerah Tuhan. Mau dia turunkan sama siapa? Sebab itu kita minta supaya turunlah dia dalam kita. Yang tadinya kita mungkin tidak bisa mentaati firman Tuhan. Tuhan tolong saya. Tapi ada permohonannya. Betul? Yakub kan bergumul waktu mau ketemu Esau. Dia sampai bergulat itu sampai Tuhan yang memberi nama dia menjadi Israel, pahlawan Allah. Mazmur 105 ayat 5. Ingat akan perbuatan ajaib yang dilakukan. Itu saja yang harus diingat kita. Jangan diingat untuk disiplinnya Tuhan, marahnya Tuhan, ajaran Tuhan. Itu yang diingat. Perkataan-perkataan yang tidak baik didengar, itu terus didengung-dengungkan. Kita rugi. Yang harus diingat apa? Akan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya bagi kita umat pilihannya.
Kita dipanggil dari gelap kepada terangnya ajaib. Kalau kita sudah dipanggil, jangan kembali peristiwa-peristiwa yang gelap yang sudah kadaluarsa. Kita ingat-ingat terus. Kalau saya ingat itu saya tidak bisa lupa. Nggak sampai begitu lupa. Itu sudah kita dibodohi oleh si jahat. Di dalam ayat yang ke-7. Ia adalah Tuhan Allah kita. Kebaikannya terlihat di mana-mana di seluruh negeri. Walaupun 1000 angkatan berlalu, ia tidak akan melupakan janjinya, perjanjiannya dengan Abraham, Ishak yang diteguhkan dengan Yakub. Inilah persetujuan yang tidak akan pernah berakhir, yang diadakannya dengan umat Israel. Aku akan memberikan kepadamu negeri Kanaan sebagai tanah pusakamu. Negeri perjanjian. Itu jatuh di kita sekarang. Keturunan Yakub yang tadinya tidak kenal Tuhan. Betul? Tuhan memilih sekarang untuk dijadikan, dikaitkan dengan janjinya Tuhan. Sebab itu Tuhan mau supaya dalam situasi apapun carilah Tuhan dengan kekuatannya dan tetap mencari. Jangan kita sudah ketemu, sudah dipilih tapi santai. Sehingga kita kena pasal apa? Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena itu semua ada saringannya. Sebab itu di sini tadi ya, ayat 15. Inilah, jangan sampai kita jatuh di sini. Janganlah sekali-kali menjamah orang-orang pilihanku. Nih, kalau kita sudah di dalam pilihan Tuhan, siapapun orang tidak bisa mengganggu. Dalam pernikahan juga begitu. Kalau kita menjadi seorang wanita pilihannya Tuhan, seperti Maria, bisa diganggu dengan apa kata orang, bisa diganggu dengan pikirannya Yusuf, tunangannya sendiri, bisa? Tidak bisa. Allah akan mengintervensinya. Karena ini janji dari orang pilihannya. Makanya harus kita hati-hati, janganlah sekali-kali, siapapun, tidak boleh. Orang-orang pilihanku, bukan pilihannya manusia lagi. Ia memperingatkan sampai janganlah perintah. Memperingatkan juga, awas. Dan janganlah perintah lagi menyakiti nabi-nabiku. Apa nabi? Orang yang melakukan perintah Tuhan itu tidak bisa disakiti. Lihat itu. Istri bisa memenangkan suami yang tidak taat kepada firman. Bukan karena dia, tapi karena dia melakukan. Tidak banyak omong. Tapi berubah mengikuti apa yang Tuhan mau. Menunjukkan kelakuannya yang suci. Itu memang kita harus bergumul. Makanya ini kita tidak perlu menuntut janjinya Tuhan. Genapi Tuhan, genapi. Tuhan mau menggenapi, tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menggenapi perintahnya? Kan harus timbal balik, betul? Kalau kita mendapatkan sesuatu, apakah bentuk rumah atau apa yang diwariskan, apakah oleh orang tua, oleh siapa saja, pergi kemana? Pergi notaris, bikin akte, supaya lain kali tidak ada yang bisa mengambil bagiannya. Tapi itu pun masih bisa terjadi. Itu kalau itu dunia. Tapi di dalam kerajaan Allah tidak bisa. Yesaya 3. Nih. Ayat 10. Katakan kepada orang benar bahwa mereka akan terpelihara karena mereka akan menikmati hasil perbuatan mereka. Apa yang kita tabur? Kita tuai. Makanya ngapain kita mau menabur yang jelek-jelek? Karena itu merugikan. Ini sudah katakan, kita hidup dalam kebenaran firman, itu menuntun kita. Roh Kudus memimpin kita, supaya kita bisa menjalani seluruh kebenaran yang diwajibkan untuk kita ada di dalamnya. Tetapi, nih, katakan kepada orang jahat, bahwa mereka akan ditimpa malapetaka sebagai akibat perbuatan mereka sendiri. Apa itu malapetaka? Malapetaka beda dengan kemalangan.
malapetaka itu bencana. Bisa tangkap. Saya mau buktikan sini ya. Mazmur 34 ayat ke-21 bagian A. Malapetaka pasti akan menimpa orang jahat. Nah, sekarang berbeda dengan kemalangan sebagai ujian untuk mengetahui sampai di mana setiap kita sebagai anak-anak Tuhan dalam mengikut Yesus. Mazmur 34 ayat 19 sampai 20. Orang yang baik juga mengalami kesusahan, tetapi Tuhan menolong dia dalam setiap kesusahan yang dihadapinya. Tadi benih-benih dosa akibatnya kesusahan dan sengsara karena taburannya sendiri. Tapi ini Tuhan menolong dia dalam setiap kesusahan yang dihadapinya. Bahkan Allah melindungi dia terhadap kecelakaan. Jadi kecelakaan itu bukan kecelakaan di jalan, bencana. Kalau Tuhan izinkan bencana itu menimpa anak Tuhan yang sudah hidup benar, tinggal pindah saja tempat, betul? Beristirahat, tidak mengalami kesulitan-kesulitan lagi. Tapi kalau belum siap, karena berharga matinya anak Tuhan, begitu ya. Tinggal pindah tempat saja. Tapi kalau kita tidak ready, makanya di sini tadi Tuhan punya cara. Nah, sekarang ayat ini coba kita baca. Ayat 18. Tuhan dekat kepada orang yang hancur hatinya. Tuhan hati yang hancur, Tuhan berkenan. Nah, hancur hati memang kalau ditimpa kesusahan pasti kita hancur hatinya. Ia, masih ada lanjutannya, ia menyesali orang yang dengan rendah hati menyesali apa? Dosanya. Dan itu sudah dikerjakan oleh Daud. Apa yang dia perbuat dosanya, dia sesali. Bahkan dia bilang apa? Coba kita lihat lagi. Mazmur 51. Apa yang dia minta sama Tuhan. Ya Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih. Kasihanilah aku dan hapuskanlah noda pelanggaranku. Basuhlah aku dan bersihkanlah aku dari kesalahanku. Pulihkanlah kesucianku. Ini tidak mudah seorang raja mengakui sampai ditulis seperti ini. Ini permohonan bukan? Satu kerinduan. Karena aku mengakui perbuatanku yang memalukan, yang menghantui aku siang dan malam. Lihat ini. Kalau mau bebas dari tuduhan musuh, kita harus bereskan ini. Sesungguhnya kepada engkaulah aku telah berdosa dan melakukan perbuatan yang keji ini. Engkau melihat segala-galanya dan hukumanmu ke atasku adalah adil. Tapi seringkali tidak adil itu. Kenapa begini, kenapa begitu? Tetapi aku dilahirkan sebagai orang berdosa. Ya, sejak saat ibuku mulai mengandung aku. Engkau menghendaki, engkau menghendaki kejujuran hati, ya, ketulusan dan keterus-terangan terbuka. Beri apalah aku kebijaksanaan dalam hal ini. Ayo, sebagai istri, ibu, anak, termasuk anak Tuhan, minta ini 3 hal. Apa tadi? Kejujuran hati, ketulusan, kasih yang tulus, bukan yang pura-pura, dan keterus-terangan apa yang di dalam hati kita. Beri apalah aku kebijaksanaan dalam hal ini, supaya bisa melakukannya. Belum selesai, saya tidak ada khotbah itu, makanya kalau saya mau baca ini, saya baca saja terus. Perciki aku dengan darah yang menyucikan. Kita saben hari, saben bulan makan tubuh dan darah Tuhan. Makan yang bagaimana? Apakah itu menyucikan atau hanya rutinitas? Hanya difoto, ceret. Ini ayat, besok lagi ceret. Tapi dilakukan atau tidak. Sebab itu banyak pesannya yang betul-betul. Kalau saudara ambil hikmahnya, makanya saya senang. Bukan saya mengidolakan perjamuan, itu tidak. Tetapi
itu mengingatkan kita sekali. Basuhlah aku dan aku akan menjadi lebih putih. Jadi lebih kinclong, ya atau tidak? Sinar tadi itu loh, sinar terangnya Tuhan, itu karena ada sinar terangnya Tuhan yang selalu menyinari. Kita sendiri tidak tahu. Lebih putih daripada salju. Dan setelah engkau menghukum aku, setelah engkau menghukum aku. Jadi setiap pelanggaran itu ada hukumannya atau tidak? Ada hukumannya. Tetapi perhatikan ini kata Daud. Setelah engkau menghukum aku, kembalikanlah sukacitaku, jangan moro-moro terus. Itu yang sedang terjadi. Kalau anak Tuhan ketimpa bencana, sulit, mau bangkitnya itu sulit. Kalau tidak karena Tuhan yang memberi kekuatan. Betul, bencana kita memang rapuh. Makanya itu kekuatan itu harus tetap kita cari. Direnungkan tiap kali. Baik siang maupun malam. Siang waktu baik, malam waktu dalam kegelapan. Tetap perenungan kita terhadap firman tidak boleh putus. Bukan cuma mengagumi. Makanya nanti kalau cuma mengagumi, sebentar sudah dalamnya sudah ada masalah. Kering saya. Nah, kenapa kok tidak dicari lagi haus akan Tuhannya? Itu pengakuan bodoh. Bisa mengerti? Seberbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Dia akan dipuaskan, dikenyangkan. Kalau cuma seperti itu, seperti mau menyalahkan siapa? Itu daging itu. Kalau tidak berhati-hati. Kelihatannya rohani. Saya kering. Nanti ini sekarang saya mulai on fire ketika mendengar berita firman. Nah, kenapa? Berarti selama puluhan tahun itu hidup dalam kekeringan. Kok bisa? Kalau saudara kering, tidak ada air, apa cuma diam-diam saja? Oh, berusaha toh? Ada yang sampai jaga malam air. Ayo, ibu-ibu, pernah atau tidak? Tidak ada air. Karena kita perlu air. Makanya ini air firman ini menyucikan kita. Kembalikanlah sukacitaku. Terus, janganlah terus-menerus memandang dosa-dosaku. Hapuskanlah dosa-dosa itu. Wah, makanya suami istri jangan terus yang diingat itu kesalahannya aja. Maka ini tadi apa yang perlu kita minta? Ciptakan di dalam diriku dulu. Jangan dirinya suami, dirinya anak, dirinya orang tua dulu. Diriku. Apa? Hati yang baru dan bersih dan keinginan yang benar. Sudah tidak salah-salah lagi. Keinginannya sudah benar. Terusnya, jangan aku dibuang, disingkirkan dari hadapanmu untuk selama-lamanya. Seringkali kita tidak mau disingkirkan dari pergaulan teman. Sehingga untuk memberitahu kesalahannya teman itu takut. Nanti dia tidak mau berteman lagi sama aku. Nah, sebab itu banyak orang mengalami dibully. Ya. Stres, putus asa. Itu orang yang tidak punya Tuhan. Dibully saja sudah gentayangan. Tapi kalau kita punya Tuhan, ciptakan dalam diriku. Apakah itu bukan kerinduannya Tuhan? Kerinduannya Tuhan menciptakan hati yang baru, pikiran bersih, keinginan benar. Dan Tuhan tidak ingin membuang. Dan ini tadi, janganlah mengambil Roh Kudus daripadaku. Sekarang kita periksa. Roh Kudus itu lawannya apa? Roh jahat. Siapa yang ada di pikiran kita? Iblis itu roh juga. Dan dia juga lihat dari atas. Tuhan juga melihat dari surga. Dia tidak melepaskan pandangannya terhadap orang benar. Jadi kalau kita hidup selalu di dalam kebenaran firman Allah, kita kerjakan. Jangan takut dibully. Jangan takut ditindas. Jangan takut difitnah. Semua. Karena itu sudah dialami oleh Paulus. Kembalikan sukacitaku, keselamatannya daripadamu, dan jadikan aku rela menaati engkau. Sehingga apapun terjadi kita akan rela.
Terus sebelahnya ini sekarang. Mazmur 50 ayat 16. Tetapi kepada orang-orang jahat, yang menjahati kita, yang membuli kita, yang memfitnah atau menuduh, apa saja, Allah berkata, jangan lagi kamu mengucapkan hukum-hukumku dan menuntut janji-janjiku. Karena kamu, ini persoalan pribadi, makanya kita mau ikut arus atau ikut apa yang Tuhan katakan tadi. Katakan pada orang benar, katakan kepada orang jahat, semua sudah dikatakan. Sekarang sudah dikatakan juga. Karena kamu telah menolak ajaranku dan mengabaikan hukum-hukumku. Ini loh. Makanya nanti jangan mau minta menuntut janjinya Tuhan. Karena dia sendiri sudah menolak ajaran. Ajaran di mana kita dikembalakan. Mau ditukar dengan ajaran-ajaran di luar yang Tuhan tidak suruh kita mendengarkan. Kan ada itu ya, janganlah mendengarkan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran. Jadi kebenarannya itu apa? Makanya jangan kita cuma dengar ke sana kemari, KKR kiri kanan. Tapi apakah itu menjadikan Tuhan menyinari, merubah hidup kita? Itu perlu dipertanyakan sehingga kita tidak menjadi anak Tuhan yang mengabaikan hukum-hukumnya Tuhan. 12 itu ciptakan tadi ya, kembalikan itu. Dalam terjemahan yang lain itu bilang, ciptakanlah hati yang murni bagiku ya Allah. Perbaruilah batinku dengan semangat yang tabah. Itu dalam terjemahan BIM. Jadi kita tetap tabah. Coba kita lihat lagi. Ini yang ditulis oleh Paulus. 2 Korintus 4 ayat 8. Karena itu biarpun kami sering ditindas. Nah ini loh, kalau kita sudah menyimpan harta yang indah itu, meskipun kami sering ditindas dari segala arah, mau utara, selatan, timur, barat, dari sekeliling kita, kami tidak hancur. Karena kita sudah punya hati yang hancur di hadapan Tuhan. Terus biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, kami tidak pernah putus asa. Sudahkah kita mengalami ini? Kalau belum, ini ada jaminannya. Tapi kita ini harus tabah tadi itu. Perbaruilah batinku dengan semangat yang tabah. Jangan seperti bulu yang terkulai tadi, terus sekali terkulai untuk selamanya tinggal patah saja. Yang sudah keluar asapnya tinggal lihat nanti, oh sudah jadi hangus semua. Padahal lihat kalau kebakaran masih berusaha, bukan? Kalau boleh diselamatkan, oh ini. Tapi nomor satu yang diselamatkan apa? Nyawa. Dan biarpun kami sering dipukuli serta ini KDRT, banyak keluarga yang saya menemukan juga ibu yang KDRT. Tapi saya bilang, dia sudah tahu kalau dia bicara, dia pasti dipukul. Jadi sekarang jangan banyak bicara. Kamu dekat sama Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Dan dia ketemu ini firman, saya tanya, dia diberkati. Padahal baru mendengar. Semoga apa pemberitaan firman, mungkin bagi orang-orang yang sudah banyak mendengar, tapi tidak mau menyimpan dalam hati, bosan. Sehingga yang sini haus, dia berterima kasih. Untuk diberi jalan keluarnya bagaimana menghadapi suami yang seperti itu. Karena kalau dia bicara, pasti dapat pukulan. Nah, lebih baik berhenti bicara. Betul? Supaya, karena kalau ke gereja boleh. Padahal memang suaminya itu anak Tuhan juga. Coba lihat. Namanya saja sudah Immanuel juga. Tapi yang menyertai dia bukan Tuhan Yesus, tapi roh jahat. Tinggal dua. Lihat itu, Saul, ya atau tidak? Begitu roh Tuhan undur, roh jahat. Jadi ini dua kekuatan yang kita harus belajar sebagai wanita yang dicintai oleh Tuhan.
untuk mendapat pembelaan. Karena di atas suami masih ada Kristus. Biarpun kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kami. Ini harus ada sehingga tabah terus. Tidak gampang putus asa menghadapi masalah. Dibanding Allah selalu menolong kami sehingga kami tidak sampai mati. Roh kita tidak mati. Tetap on fire. Untuk tahu kalau tubuh kita rumah Allah, roh Allah ada di dalam kita. Melalui ayat 10, melalui penderitaan jasmani, kami menunjukkan bahwa kami bersatu dengan Tuhan Yesus dalam kematiannya. Setelah kematiannya, harus sampai kepada kebangkitannya. Karena di mana aku berada, pelayanku harus ada di sana. Jadi jangan setengah jalan. Tidak mau kematiannya, mau kebangkitannya, tidak bisa. Dengan demikian, kuasa kehidupan Yesus juga tampak dalam tubuh kami. Wah, ini sinar terangnya kasih Tuhan itu akan nampak. Penjagaan Tuhan, perlindungannya, kasih sayangnya, penghiburannya, semua ada nanti. Memang kami masih hidup, tetapi karena melayani Yesus, melayani kehendak Tuhan, hidup kami selalu terancam. Ini loh, kalau mau ikut arus gampang. Hal itu terjadi supaya kuasa kehidupan Yesus juga bisa terlihat dalam tubuh kami yang fana ini. Maka biarpun hidup kami selalu terancam, hal itu membawa kehidupan bagi kalian. Rohaninya hidup, ini harus dijaga. Dalam kitab suci tertulis, aku percaya, maka aku bersaksi. Apa yang disaksikan? Saya menderita dalam dunia ini. Itu juga keluhannya siapa? Gideon. Betul? Kenapa Tuhan biarkan? Kalau memang Tuhan mengasihi kami, kenapa orang Midian begitu jahat sama kita? Tuhan diam? Tidak. Tuhan tetap bekerja. Orang boleh berkata ini dan itu. Tapi kalau Tuhan tetap Allah turut bekerja. Itu saja yang harus kita ingat. Jadi jangan terpuruk hanya karena ada ancaman begini dan begitu. Ancamannya Gideon juga orang Midian yang sudah mau memerangi dan sudah ready dengan pasukannya. Betul? Seperti pasir katanya banyaknya. Tapi Gideon, makanya Gideon masih tidak percaya Tuhan ikuti atau tidak permintaannya. Untuk meneguhkan. Bahkan sampai saat terakhir bagaimana penyaringannya. Ini yang harus kita perhatikan. Penyaringannya yang terbanyak bagaimana? Cara orang minum air. 10.000 yang takut gentar, yang tidak berani. Itu Efraim ya, sudah mau di medan perang, dia balik mundur. Makanya Tuhan tidak pilih. Tuhan cari pilihan yang lain. Kemudian dari 22.000, kan 32.000. 22.000 menjadi berapa? 300. 300 berarti hilang 21.700. Kalau saudara jadi Gideon bagaimana? Tuhan ini ya tinggal matinya Tuhan. Tapi Gideon nurut. Tuhan yang menyari. Tapi yang 21.700 ketika dia tersaring, trompetnya diambil. Sudah tidak ada trompet firman yang bisa membuat dia bangkit kembali. Bisa tangkap kisah. Kehausan kita akan Tuhan sampai di mana dalam percobaan? Apakah masih bertekun? Masih tabah? Itu menentukan loh. Dan kemudian 300 ini mempunyai formasi. Dibagi 3. 100, 100, 100. Apa yang dilakukan? 100 ini punya buyung yang sama, obor yang sama, dan pedang. Betul?
Tapi pedang ini tidak digunakan apa-apa. Cuma suruh teriak, pedang Tuhan, pedang Gideon. Tapi serempak. Siapa yang berperang? Tuhan sendiri. Kenapa? Tuhan begitu caranya, kita harus meminta kesatuan. Terutama 3, roh, jiwa, dan tubuh. Jangan tubuh kita di gereja, jiwa kita tidak haus. Apalagi nanti rohnya tidak bakalan menang di dalam peperangan. Menghadapi persoalan pasti kalah. Karena jiwanya tidak haus tadi. Trompetnya sudah diambil lagi. Sehingga pedang Tuhan, pedang Gideon ini tidak ada gunanya. Padahal itu ada gunanya semua. Kenapa itu kisah ada? Dan Gideon pun waktu sudah hampir dekat, Tuhan masih bilang, ayo dengarkan itu. Kamu mengendap-endap dulu ya. Jangan, aduh nanti di situ aku ada orang mimpi yang bicara-bicara sendiri. Nanti itu Gideon begini, wah. Ajak siapa? Ajudannya 1 saja, jangan 2. Namanya Pura. Bukan pura-pura. Kalau 2 kan jadi pura-pura. Tuhan cari sekarang kasih yang tulus. Yang tidak ada kepura-puraan. Dalam haus akan Tuhan. Bisa tangkap sampai di sini. Saya ajak umat kaum Petra Women menjadi bukan terpesona kepada pendeta. Salah itu. Haus akan Tuhan. Dengan hati kasih yang tulus. Makanya banyak nanti anak-anak Tuhan masuk keluar gereja. Tapi tidak puas. Dan akhirnya banyak hal yang mereka lakukan. Tapi ini kunci. Karena trompet sudah diambil. Jangan sampai firman Tuhan yang diperdengarkan ini tidak ada gunanya. Bagi orang yang sudah tidak punya kehausan. Nah, sehingga keluar dari mulutnya saya kering. Kan apa yang penuh di hati keluar di mulut. Masakah berpuluh tahun kita digembalakan, banyak itu yang kita dapatkan, rugi atau tidak? Rugi. Dan ini saringan besar-besaran memang. Kalau Tuhan ingin mengembalikan. Nah, kenapa mereka? Pasti mereka kalau yang disuruh, kan itu disuruh pulang, betul? Mungkin ada yang kecewa, kenapa kita disuruh pulang? Kenapa diambil trompetnya? Oh, banyak komentar pasti. Betul atau tidak? Kalau itu dihadir 21.700. Kira-kira Gideon telinganya bagaimana? Mendengar, walaupun tidak semua, tapi pasti ada. Karena yang menyaring bukan Gideon. Tuhan sendiri. Sini minggir, sini minggir. Ya, tapi tentu lewat otoritasnya. Tapi itu atas perintah Tuhan ditunjukkan ini. Nah, kemudian makanya untuk menguatkan lagi Tuhan kasih orang yang bisa menguatkan. Gereja perlu atau tidak? Orang seperti Pura, bukan yang pura-pura. Perlu. Kami perlu penopang-penopang. Yang betul-betul pengabdiannya itu. Bukan kita cari apa. Kalau ada yang keliru kita perbaiki bersama, betul? Bukan kekurangannya yang dibesar-besarkan. 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Sebagaimana bayi yang baru lahir selalu haus akan air susu murni dari ibunya. Jadi ini harus selalu haus. Nah makanya begitu tidak haus rasa kering, sudah tidak bisa minum air susu dari penggembalaan. Tergantung sekarang air susu dari luar. Bisa mengerti. Terus belum selesai di sini. Begitu juga lah kalian hendaknya selalu haus akan pelajaran rohani yang benar. Bukan pelajaran firman Allah saja. Pelajaran rohani yang benar. Yaitu yang terdapat di dalam firman Allah. Kecuali yang memberitakan firman Allah sudah tidak dalam pengurapan Roh Kudus
kita tidak perlu mentaati. Tapi kalau itu pesan Tuhan, dengan demikian kalian akan semakin dewasa secara rohani. Tidak sembarang bicara. Kalau anak-anak sembarang bicara, mama saya tidak suka itu, gitu dah. Mamanya bagaimana? Nah itu dah, kalau dia coba, Mi, saya tidak mau makan sayur. Tapi tergantung ibunya. Kalau dia bisa mengolah sayurnya menjadi bisa dimakan, pasti satu waktu dia, oh enak mama, gitu dah. Makanya ini tadi, firman Tuhan itu seperti siapa yang bisa mengenyangkan kita? Ribka itu yang mengolah semua. Yakub tinggal terima, betul? Untuk mendapatkan berkat dari orang tuanya. Padahal semua sudah terima jadi. Nah, kenapa? Di mana rasa terima kasihnya? Dengan demikian kalian akan semakin dewasa secara rohani. Karena dalam firman Allah ada tertulis, kalian sendiri sudah merasakan kebaikan Tuhan. Persoalannya sampai di mana? Teruslah mendekat kepada Tuhan Yesus. Kedekatan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu sampai di mana? Itu menentukan. Kering tidaknya. Kalau saudara punya tanaman, tidak disiram setiap kali, bisa kering atau tidak? Lama-lama mati. Cara menyiramnya pun ada aturannya. Bunga ini caranya begini, bunga itu caranya tidak boleh banyak air. Yang tahu yang merawat, betul tidak? Kalau suruh orang lain tinggal semprot saja. Saya kan sudah siram. Dia, nih loh, firman itu tidak berguna. Allah sangat menghargai dia dan memilihnya untuk menjadi batu fondasi yang paling utama loh dalam rumah Allah, dalam hidup kita. Itu kalau fondasi tidak dijaga, makanya ini tadi dibuang oleh tukang-tukang. Padahal itu batu penjurunya yang ditaruh di Sion. Saya sudah khotbah itu ya, sehingga itu nanti orang mau tersandung atau tidak itu bisa terjadi. Bagi kita, Tuhan Yesus sudah menjadi batu fondasi yang hidup. Dan setiap kita bagaikan sebuah batu bangunan yang hidup. Kita semua dipersatukan Allah untuk menjadi rumahnya. Nah, kalau kita saja sudah tangan mau sendiri, mulut sendiri, tidak menyatu sebagai tubuh Kristus yang bisa disatukan oleh kepala. Tentu pengembalaan ini ada aturannya semua sebagai otoritas. Nah, kita semua dipersatukan Allah untuk menjadi rumahnya, tempat kediaman Roh Allah. Karena di mana tidak ada kesatuan, Roh Allah tidak ada, betul? Mazmur 133 itu harus kita ingat baik-baik. Pelihara kerukunan yang mulai dari keluarga dulu sampai keluarga Allah juga harus tetap dipelihara, karena ke sana urapan diturunkan kepala Harun sampai ke tepi jubahnya, dan ke sana berkat dan kehidupan diperintahkan Tuhan. Kemudian di sini tadi lagi, di dalam rumahnya itu kita menjadi imam-imam yang dikhususkan untuk melayani Allah dan bertugas membawa persembahan-persembahan apa? Rohani, bukan persembahan jasmani saja. Pelayanan, kegiatan bukan hanya itu, rohaninya mana yang kita persembahkan. Allah menerima persembahan kita karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi kegiatannya dulu atau kesatuannya dulu? Kesatuannya dulu. Apakah firman Tuhan sudah menjadi gaya hidup kita? Nah, kemudian dikatakan hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam firman Allah. Lihatlah, aku memilih sebuah batu yang sangat aku hargai dan meletakkan batu itu sebagai fondasi di rumahku di mana? Bukit Sion. Ada tempatnya loh.
Makanya jangan sampai tempat pengembalaan ini bukan menjadi rumah Tuhan yang diletakkan batu fondasi yang sangat berharga tadi. Semua orang yang percaya kepadanya tidak akan kecewa. Wah, banyaknya sekarang orang saya kecewa. Kenapa begini? Kenapa begitu? Banyak bukan? Padahal pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Itu saya sekarang mau tunjukkan. Kita seringkali kecewa sama Tuhan, kecewa pendeta, kecewa sama pasangan. Apakah Tuhan tidak pernah berkata, aku kecewa kepada kamu? Saya mau tunjukkan sekarang. Sekarang kita berhadapan pribadi loh ini. Kita baca dulu Matius pasal 23 ayat 1 dulu. Kemudian Yesus berkata, karena di situ perikopnya jangan meniru cara hidup ahli-ahli Taurat yang cuma tahu firman tapi tidak pernah mentaati dengan sebenarnya. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak, dan kami para muridnya yang dekat. Apa yang mau diajarkan? Supaya jangan meniru, betul? Tadi, jangan meniru cara hidup ahli Taurat. Tadi saya sudah terangkan, yang tahu mengagumi firman Allah sampai jubahnya bertulisan firman Allah, tapi tidak mentaati apa yang diketahui seperti yang Tuhan inginkan. Nah, ayat 23. Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu semuanya munafik. Kamu hanya mengikuti semua peraturan hukum Taurat yang kecil, tetapi lupa melakukan perintah Allah yang paling penting. Misalnya, nah ini loh, ada kecil, ada paling penting. Kamu rajin memberikan 1/10 ke rumah Tuhan. Memberikan 1/10 aja ke rumah Tuhan. Itu dikerjakan atau tidak, itu ditulis. Ini baru kecil. Dari rempah-rempah hasil kebunmu seperti selasi jenis, tapi kamu lupa mengikuti perintah Allah yang paling penting, yaitu 1, belas kasihan, 2, melakukan yang adil, dan menepati janji-janjimu kepada orang lain. Siapa itu? Dan apa itu janji-janjinya kita? Pada saat kita tahu firman menulis apa? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormati ayah atau ibumu. Ini loh. Sudahkah kita melakukan ini dengan betul? Jangan yang kecil, tapi yang paling penting. Ini tadi, apa yang kau lakukan kepada orang lain. Seharusnya, ini perkataannya, kamu melakukan hal-hal yang paling penting itu. Dan jangan melupakan hal-hal yang kecil itu juga. Nah, kalau orang tua yang memberi makanan setiap hari digembalakan, sudah tidak penting bagi mereka orang yang digembalakan. Bagaimana? Bisakah itu berkelanjutan untuk terpelihara? Perhatikan di sini. Ya, tadi seharusnya. Ayat 24, hai kamu yang mau menjadi penuntun jalan bagi orang-orang lain. Padahal kamu sendiri buta. Saya tidak mau menjadi ibu yang buta. Saya menuntun orang, tapi saya sendiri melanggar. Apa yang Tuhan perintahkan? Mungkin di hadapan saudara, saya mau beri contoh sedikit. Musa, waktu dia mengambil perempuan Kus, masih ingat itu ya, di Bilangan. Saudara bisa baca sendiri, Bilangan 16 kalau tidak salah. Miriam dan Harun ngata-ngatai Musa. Musa, kau begini-begini, hanya kamu kah pemimpin? Wah, itu Tuhan dengar. Siapa yang marah? Musa? Tidak. Bahkan Tuhan, tidak ada orang lembut seperti Musa. Dan tidak ada orang yang bicara muka dengan aku, kecuali Musa. Begitu ya. Tapi mereka dua ini tidak pikir bahwa tuduhan itu kalau Tuhan pilihannya Tuhan, biji mata Tuhan, tidak boleh tadi ya disakiti. Makanya ini loh tadi, ayo kita periksa.
sebagai anak Tuhan sekarang, yang kita sudah diajari bertahun-tahun, apakah itu masih ada di dalam kita? Rugi. Karena nanti akibatnya apa? Kusta, bukan? Tiba-tiba kusta. Sampai akhirnya baru mereka bermohon, ayo Musa ampuni. Kenapa? Karena mereka merasa lebih tahu. Tapi Tuhan mau kerendahan hati. Akhirnya setelah mohon-mohon, Musa doakan. Musa tidak kegeeran, walaupun Tuhan bela dengan nyata. Dan berhenti. Tapi mesti diasingkan. Betul? Diasingkan. Berhenti. Perjalanan terhambat. Makanya kalau ada penyucian ini, kita harus cepat mengerti kehendak Tuhan masing-masing. Tinggalkan cara hidup yang tidak berkenan. Maka akan segera kita akan lewati itu sungai Yordan. Caramu mengikuti perintah Allah ibarat mengeluarkan semut kecil dari air minummu, tetapi unta yang ada di dalamnya langsung kamu telan. Ini tidak periksa-memeriksa. Apa dibalik semua yang kita kerjakan? Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu semuanya munafik. Caramu mengikuti perintah Allah ibarat orang yang mencuci cangkir dan mangkok pada bagian luarnya saja. Tetapi lupa mencuci bagian dalamnya yang sangat kotor. Sedangkan kalau kita mau menjadi rumah doa, buang semua. Yang mengotori rumah Allah ya, itu Tuhan pakai cambuk. Anak-anak yang diajar dicinta, diajak, yang diakui disesat. Itu cara Tuhan, saya tidak tahu bentuknya apa, tapi ini rumah Allah. Kita persiapkan pengembalaan ini jadi rumahnya doa untuk segala bangsa. Sehingga kita tidak usah menginjil kemana-mana. Lewat doa yang dengan sungguh sehati, minta apa saja, Tuhan kabulkan. Hai, kamu orang Farisi yang buta, pastikanlah dulu bahwa hatimu bersih. Nah ini loh tadi, jangan kita melayani Tuhan, tapi hatinya tidak bersih. Baru segenap dirimu juga akan bersih. Dimulai dari roh. Makanya sekarang banyak orang melayani Tuhan, rohnya tidak menyala-nyala. Makanya nanti akibatnya ya begini dan begitu, ada komplain-komplainnya. Padahal kalau kita baca lagi ya. Nih, Roma 11 ayat yang ke-33. Oh sungguh benar, Allah kita sangat baik kepada kita semua. Kebijaksanaan dan pengetahuannya tidak dapat dipahami oleh manusia. Mustahil kita mampu mengerti keputusan-keputusannya dan cara dia mengatur segala hal. Siapa yang bisa memberi nasihat Tuhan? Siapa yang bisa mengatur Tuhan? Begitu ya. Ayat yang ke-32. Karena Allah memang sudah mengatur supaya semua bangsa mengalami masa diperbudak oleh dosa dan tidak mau taat kepada Allah. Dengan demikian, dia membuka kesempatan bagi semua orang untuk menerima belas kasihannya. Kalau bukan belas kasihan Tuhan, dia dibiarkan tersandung. Tapi trompet sudah diambil tadi ya. Dibiarkan. Apakah kemudian kalau itu pergi Gideon kalah? Tetap kemenangan di tangan Tuhan. Bukan ditentukan oleh hebatnya gereja. Ini kita harus tahu dengan betul. Nih siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? 34. Siapa yang sanggup menjadi penasihat bagi Allah? Jangan sampai kita seperti kita mau seperti tidak mempercayakan ketergantungan kita. Ini diperiksa semuanya karena itu batu fondasi yang paling utama. Jangan sampai itu tidak ada di dalam rumah hati kita. Yeskel 44 ayat 23 sampai 24. Mereka harus mengajarkan kepada umatku perbedaan antara yang kudus dan yang tidak kudus, antara yang tahir dan yang najis, antara yang benar dan yang salah. Mereka harus bertindak sebagai hakim untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat di antara umatku.
tanpa harus dengan perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Mereka harus memutuskan setiap perkara menurut peraturan-peraturan besar. Dan tidak boleh sembarangan menurut pendapat orang. Mengapa? Yeremia 10 ayat 21 dan 22. Gembala yang tidak tanya kepada kehendaknya Tuhan, mau sembarangan memutuskan, domba-dombanya tercerai-berai dan menjadi sarang serigala. Yeremia 8, coba kita lihat. Yeremia 8. Kesedihanku tidak terobati, hatiku hancur. Dengarlah suara tangisan umatku di seluruh negeri. Di manakah Tuhan? Tanya mereka. Apakah Allah telah meninggalkan kita? Mengapa mereka membangkitkan murkaku dengan menyembah patung-patung pahatan dan berhala-berhala asing itu yang jahat dalam pandanganku? Saut Tuhan, musim panen sudah lewat, musim kemarau sudah berakhir, tapi kita belum juga diselamatkan. Jangan kita ada di sini hanya karena pengembalaan ini tidak mencari kehendak Tuhan. Pasal 9 ayat 1. Seandainya mataku adalah sumber air, maka aku akan mengalirkan air mata terus menerus. Siang malam aku akan terseduh-seduh, menangisi orang-orang yang terbunuh di antara bangsaku. Jangan sampai ini tadi ya, seandainya aku mempunyai sebuah gubuk tempat menginap di padang gurun, maka aku akan pergi meninggalkan bangsaku, karena mereka semua adalah pezina dan pengkhianat. Dalam terjemahan yang lain, sebab mereka sekalian adalah orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Jangan pengembalaan ini isinya orang-orang yang tidak setia. Terus mereka melenturkan lidah seperti melenturkan busur untuk menembakkan anak-anak panah kedustaan. Mereka tidak peduli akan kebenaran. Kejahatan mereka merajalela. Mereka tidak mempedulikan aku besar. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian di sini harus ada warningnya ini. Hati-hati terhadap sesamamu. Hati-hatilah terhadap saudaramu. Semua orang berbuat curang seorang terhadap yang lain dan menyebarkan fitnah. Jangan ini juga merajalela. Dengan lidah yang terlatih mereka saling membohongi dan menipu. Tidak jemu-jemunya mereka berbuat dosa. Mereka menumpuk kejahatan di atas kejahatan, dusta di atas dusta, dan sama sekali tidak mau datang kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang tidak mau datang. Makanya sekarang bagaimana cara Tuhan? Tadi sudah diberitahu bahwa ini nanti ada harus diajarkan. Yeskiel 36 ayat 21 lebih dulu. Mana ini? Aku, lihat ini loh. Aku sangat kecewa karena namaku yang kudus dan terhormat telah dirusak oleh umatku yang tersebar di seluruh dunia. Jadi saya tidak bicara untuk umat Petra. Untuk seluruhnya, siapa yang buat nama Tuhan kecewa ini tadi loh. Karena di seluruh dunia ini terjadi di dalam banyak gereja. Pasti ada hal-hal seperti ini. Tuhan kecewa. Terus sekarang, karena itu katakan kepada umat Israel demikian. Tuhan Allah berfirman, aku membawa kamu kembali bukan karena kamu layak, melainkan karena namaku yang kudus, yang telah kamu najiskan di antara bangsa-bangsa itu. Aku akan menguduskan namaku yang agung, yang telah kamu najiskan itu. Maka bangsa-bangsa di dunia akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akulah yang akan dimuliakan di hadapan mata mereka, karena aku akan membebaskan kamu dari pembuangan. Sesungguhnya aku akan membawa kamu kembali ke tanah Israel. Ini hatinya Tuhan. Walaupun dia kecewa, tapi Tuhan mau bangkitkan lagi. Bagaimana caranya supaya kita jangan sampai menajiskan nama Tuhan? 25 sekarang. Kita lihat ini caranya Tuhan bagaimana. Aku akan memercikkan air jernih kepadamu dan kamu akan menjadi bersih. Apa itu? Firman Tuhan itu seperti air, bukan? Yang membersihkan. Kalau kita mau dijadikan
sederajat nanti dengan mempelai Tuhan. Itu Efesus 5. Kamu akan dibersihkan dari kenajisan dan dari penyembahan berhala. Makanya ini tadi, jangan sampai ego kita, kebenaran diri kita sendiri yang lebih daripada Tuhan. Itu sudah berhala. Kemauan kita, kehendak kita, ini kalau tidak berhati-hati, makanya ini lo tadi. Tuhan mau bereskan semua. Karena jangan sampai apa yang kita alahkan itu tadi lebih dari apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Nah, kemudian di sini di dalam Ulangan pasal 33 ayat 3. Sesungguhnya Tuhan mengasihi umatnya dan melindungi semua orang yang menjadi miliknya. Ini Tuhan perlindungannya. Mereka sujud di kakinya dan ingin menyimak ajarannya. Aku sudah menyampaikan, ini Musa, karena di ayat 1 Musa adalah perantara Allah. Aku sudah menyampaikan pelajaran hukumnya kepada kalian. Dan hukum itu menjadi harta keturunan Yakub yang paling berharga. Kita keturunan Yakub tadi ya. Apakah pelajaran ini yang diajarkan dari hukumnya ini menjadi harta yang paling berharga atau hanya biasa? Tuhan menjadi raja atas umat kesayangannya. Kalau kita mau jadi umat kesayangannya, ya kita harus tahu apa yang menjadi keinginan hatinya. Betul tidak? Yeskel tadi ya. Ayat 26. Aku akan memberikan, baca baik-baik ini ya. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. 1. Siapa yang beri? Tuhan. Kita tinggal siapkan hati. Betul? 2. Aku akan memberikan kepadamu keinginan-keinginan yang baru dan benar. Jadi yang lama tinggal. Karena kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang salah, yang tidak berkenan, semua tinggalkan. Serta, tadi sudah 2. Memberikan 3. Hati baru, keinginan yang benar. Serta memberikan roh yang baru dalam mana? Batin. Apa itu? Hati nurani. Kalau Roh Kudus itu kuat di dalam kita, maka kita tidak mungkin mendukakan Roh Allah. Betul? Pasti akan segera sadar salah itu. Firman Tuhan juga mengungkapkan, mendidik kita, memperbaiki. Apa gunanya semua kalau kita ditunjukkan firman tapi kita tetap berkekeh? Nih kemudian, apalagi memberikan roh baru dalam batin. Setelah itu, apa dikerjakan Tuhan? Aku akan menyingkirkan hatimu yang mengeras. Seperti batu, karena dosa. Bertahan terhadap apa yang Tuhan tidak mau, kita tetap langgar. Karena dosa, dan memberikan kepadamu hati yang baru, dan lembut, dan penuh kasih. Ini banyaknya. Tapi kalau masih ada kekerasan hati, mau pakai maunya sendiri, tidak bisa. Mau sampai kepada hati yang baru, yang lembut dan penuh kasih. Pasti di rumah saudara tetap kasar. Tetap cara bicaranya tidak terkontrol. Mau-maunya. Mari kita lihat. Ini untuk keluarga. Tapi kita juga keluarga Allah. Ini mesti sinkron. Bagaimana kita diberi pelajaran rohani kalau kita tidak mau mendengar? Salah juga. Saya tidak memberi warningnya, saya salah juga. Betul atau tidak? Tergantung. Cara pemikiran saudara terhadap saya, itu saya tidak mau tahu. Karena saya menjadi orang tua yang dipercayakan. Nah, seorang pelayan dituntut bisa dipercaya. Barang siapa yang setia dan benar dalam hal yang kecil, diberikan tanggung jawab yang besar. Tidak mungkin saya bisa menyelesaikan sesuatu tanpa Tuhan campur tangan. Itu kepercayaan. Betul tidak? Tadi tugasnya imam itu mesti menyelesaikan.
setiap perselisihan gitu ya. Bagaimana kalau saya terus berselisih dengan Tuhan? Mau menyelesaikan permasalahannya orang lain, pasti tidak bisa. Kemudian di sini tadi, dan aku akan memberikan rohku dalam batinmu, sehingga kamu akan menaati hukum-hukumku dan melakukan setiap perintahku. Setiap, bukan enak atau tidak. Wah, kalau perintah yang enak gampang. Tapi kalau perintahnya sedikit bisa membuat orang salah paham. Tuhan, jangan saya Tuhan. Jangan bilang-bilang ya, kalau saya yang kasih tahu. Itu saja sering saya mendengar begitu. Saking takutnya. Padahal ini Matius 10. Coba kita lihat lagi. Ayat 27, 28. Mana ini? Takut dan hormatlah kepada Allah, bukan kepada manusia. 27. Demikian juga apa yang aku beritakan kepadamu, aku, Tuhan, beritakan kepadamu, ya, kepada kami, secara diam-diam. Katakanlah itu secara terang-terangan. Wah ini. Dan apa yang aku bisikkan kepadamu, melalui roh di dalam hati nurani kita. Umumkanlah itu kepada semua orang. Janganlah takut kepada manusia, karena mereka hanya bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak dapat membunuh jiwa. Tidak bisa menjadi penghalang. Sebaliknya, takut dan hormatlah kepada Allah saja. Karena Dia sanggup membinasakan tubuh dan jiwamu ke dalam api neraka. Jadi di sini memberitakan firman kebenaran ini tidak semudah yang umat pikirkan bisa begini, bisa begitu. Kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Amsal pasal yang ke-10 ayat 29. Jalan hidup yang diajarkan Tuhan menjadi benteng pelindung bagi orang benar. Sebab mereka mengikutinya, tetapi mendatangkan kebinasaan bagi orang jahat. Tidak mau mengikuti, walaupun sudah diajarkan. Tapi jalan hidup yang diajarkan Tuhan. Makanya jangan sampai apa yang diajarkan Tuhan tidak menjadi benteng. Tadi sudah nyanyi, bagaimana itu? Kota benteng. Jadi kota benteng apa tadi itu? Saya tidak tahu tadi. Ayat 30. Orang benar akan tetap tinggal di negeri Tuhan. Tetap tinggal untuk digembalakan. Orang benar mendapat tempat penggembalaannya. Karena di situ dia merasakan indahnya kasih Tuhan dalam suka duka. Betul? Tetapi orang jahat pasti bukan disingkirkan, menyingkir. Itu yang ada, kecewa, begini dan begitu. 31. Orang benar memberikan nasihat yang bijak. Tetapi orang yang bercabang lidah, makanya ini hati-hati. Kita lidahnya siapa yang dipakai? Tuhan mencari lidah murid, bukan penyambung lidahnya Tuhan atau penyambung lidahnya musuh. Tetapi orang yang bercabang lidah akan dibinasakan. Tidak bisa satu sumber keluar dua mata air. Manis dan pahit. Perkataan orang benar membangun. Ini harus ada. Kalau perkataan kita justru melemahkan orang, mengkompori orang, waduh itu bahaya sekali. Tetapi perkataan orang jahat merusak. Baik kalau yang dirusak itu cuma nama. Tapi kalau rohani kita ikut rusak, siapa yang rugi? Ayat 14 ayat 35. Pegawai yang melayani dengan bijaksana akan disenangi oleh raja. Terlebih raja di atas segala raja. Sebab apa yang kamu perbuat kepada manusia, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Tetapi pegawai yang bertindak bodoh akan dimurkai dan dihukum. Makanya jangan sampai kita menjadi pegawai yang bertindak bodoh. Sedangkan Tuhan bilang, jangan kamu bodoh. Perhatikan waktu yang ada. Biarlah kamu mengerti kehendak Tuhan. 15 ayat 3. Tuhan melihat segala yang terjadi di segala tempat. Dia mengamati
perbuatan orang baik dan orang jahat. Jadi jangan sampai kita tergolong yang mana, semua diamati. Kemudian di sini tadi, ayat yang ke-8, orang yang tulus doanya menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau doa kita, hati kita sudah bengkok, tidak tulus, tadi ya, yang bercabang lidah, itu semua tidak tulus. Itu doanya bagaimana tadi? Yang tulus doanya menyenangkan hati Tuhan. Tapi orang yang jahat bahkan persembahannya pun, kegiatannya najis di mata Tuhan. Sekarang Tuhan mau membasuh, mau mengembalikan ceritanya. Makanya bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap mau menjadi pelayan Tuhan yang seperti ini atau mau diperbaiki? Kemudian di sini tadi lagi ya, saya mau tambahkan. Ulangan 32 ayat 36. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap. Oh, ini sama sekali tidak berdaya. Ini kadang-kadang seperti Gideon tadi, sudah tidak berdaya. Sebenarnya tinggal pasrah. Tuhan suruh gini, saya nurut semua. Tapi siapa nanti yang berperang? Gideon tidak usah berperang. Dia melihat mereka sendiri bertikai. Nah, sebab itu Matius 11 ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak firman. Menolak aku. Mazmur 119 ayat yang ke-106. Aku telah mengatakannya dan aku akan mengatakannya lagi berulang-ulang. Aku akan menaati hukum-hukummu yang benar itu. Jadi kalau benar, itu akan terus ulang-ulang, kita akan harus punya komitmen. Aku akan menyerukannya. Kemudian di sini tadi, ayat yang berikutnya, ayat 112. Aku bertekad untuk taat kepada hukum-hukummu sampai akhir hidupku. Hidup kita tidak tahu sampai kapan, tapi ini harus menjadi gaya hidup kita. Mazmur 119 ayat 93. Sekali-kali aku tidak akan mengesampingkan hukum-hukummu. Berarti apa? Mengutamakan tadi ya, pondasi yang paling terutama di dalam rumahnya. Karena apa? Engkau telah menggunakannya untuk memulihkan sukacitaku dan kesehatanku. Ini sudah saya alami. Jadi saya tidak mungkin berpaling untuk tidak menyerukan. Apapun risikonya. Untuk tekad. Saya bukan mau menyombongkan, tidak. Ini pengalaman bagaimana sukacita kita kalau berlindung. Tetap menggunakan firman Tuhan ini. Tidak mengesampingkan. Tapi menomorsatukan. Maka Tuhan memulihkan sukacita. Mungkin sekarang kita masih harus menangis, berseru-seru. Tapi kalau Tuhan pulihkan keadaannya seperti mimpi. Itu yang akan terjadi. Kemudian Ibrani 10 ayat 36. Yang penting bagi kalian sekarang. Nih simak baik-baik. Yang penting bagi kalian sekarang, termasuk bagi saya, adalah bertahan dalam kesusahan supaya kamu semua tetap melakukan kehendak Allah. Dengan demikian kamu akan menerima segala yang dijanjikan Allah. Apa yang dijanjikan Allah? Roma 15 ayat 13. Kiranya Allah sumber pengharapan. Tadi ya, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Kita memberkati kalian dengan sukacita dan ketenangan dalam perlindungannya. Biarlah kalian tidak pernah berputus asa
Sebab melalui Roh Kudus kalian memiliki harapan yang pasti, tidak mengecewakan. Amin. Jadi yang sudah kecewa, ayo kita periksa kembali. Dari mana? Kalau kita sudah tahu kita kecewa, itu hanya benih-benih yang tidak pernah diselesaikan. Bahkan itu Tuhan menjadi kecewa dengan kita juga kalau itu tidak dibereskan. Jalan yang ku tempuh mendekat Allahku, walau mungkin lu berbatu. Jalan yang ku tempuh bukan pilihanku, Namun itu terbaik. Mungkin tidak baik untuk orang lain. Sebab itu lagu ini jangan diuntukkan orang lain. Untuk kita lebih dulu, para wanita-wanita yang dicintai oleh Tuhan. apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhan Tuhanlah yang apa yang harus kupilih. tentukan hidupku. Siapa aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini? Mau jalan Sadar atau tidak sadar, seringkali kita mau jalan sendiri, pakai kemauan kita. Tapi Tuhan ingin supaya hidup kita diatur oleh Tuhan. Salib yang ku tanggung, bila kehendak Jangan dilepaskan, sebab paling salib yang terberat sudah dia pikul. Kalau salib dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita belum menumpahkan darah. sebab biaya tentukan. Aku Itulah kuk yang harus kita pikul. Terima kasih Tuhan. apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah aku ini? Mau jalan sendiri, bukankah Siapa yang menjadi miliknya Tuhan? Dia sudah menyalipkan segala keinginannya dan tunduk kepada Dia. ku tunduk padamu,
kita kepada kehendak Tuhan. Kita harus mohon, siapkan wajah hati kita yang mau dibarui. Tuhan akan memberikan itu, hati yang baru, roh yang baru, keinginan yang baru, dan keinginan yang benar sesuai dengan hati Tuhan. Dan Tuhan akan menjauhkan kita dari hati yang keras. Tuhan akan memberikan roh yang taat. Sehingga apapun yang kita buat, perjalanan hidup kita akan berhasil dan bahagia. Terima kasih Tuhan. Mau jalan sendiri, bukankah aku milih? Siapakah aku ini Tuhan? Mau jalan sendiri. Siapakah aku? Tuhan, hari ini Tuhan, Mau jalan tuntun aku di jalan yang benar, supaya jangan aku tidak sampai kepada tujuannya, merebut hidup yang kekal. Tuhan, biarlah firman yang sudah kita dengar ini bukan hanya didengar, tapi renungkan siang dan malam, supaya tetap kita berada di dalam kehendak-Nya. renungkan firman-Mu siang dan malam. Pegang apa yang Tuhan perintahkan, karena Tuhan mau kita melakukan setiap perintah yang Tuhan berikan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang. Kami sudah diajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus yang akan memeteraikan di hati kita semuanya. Hanya Engkau yang bisa merubah sikap hati kita, apakah sudah benar di hadapan Tuhan. Walaupun kita ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan, lebih halus lagi nyanyi dari hati. Sudahkah kami para pelayan juga merenungkan firman itu? Tuhan, biar Engkau melihat hati kami saat ini. Kami sedang berseru Tuhan, jangan Engkau tinggalkan kami. Berikan kami roh yang rela untuk berada di dalam jalan-Mu Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sebab Engkau yang memiliki hidup ini, kami harus bertanggung jawab. Untuk supaya kami boleh siap untuk bertemu dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Mari kita lihat hati kami masing-masing.
serahkan, belajar tunduk kepada kehendak Allah. Terutama hamba-Mu juga ingin Tuhan menjadi pelayan-Mu yang bisa dipercaya untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan tulus dan benar, Tuhan. Kirana ya rabase, kuna ya rabase, indah ya rabase, Engkau yang memulai pengembalaan ini, Tuhan. Biar kami semua saling menjaga, supaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, menjaga kami satu persatu, Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati janji-janji-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tidak banyak permohonan kami, peteraikan firman itu di dalam hati kami menjadi peringatan yang seumur hidup kami tidak boleh kami lupakan. Bahkan harus terus diajarkan pada siapapun, supaya kami mengerti apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Kami hanya ingin menjadi perpanjangan hati, tangan, kaki-Mu, Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa sampai berkenan di mata Tuhan, bukan hanya menjadi pengisi gedung gereja ini. Karena itu peliharalah mereka dalam kecintaan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami, Tuhan. Siapapun yang sudah tergabung dengan keluarga Petra, baik sampai di misi-misi, dimanapun, supaya kami tetap mencari Engkau dalam situasi apapun, mencari kekuatan-Mu, mencari wajah-Mu selalu. Karena Engkau-lah yang sudah menebus dosa kejahatan ini, untuk kami dibenarkan di dalam Engkau. Karena itu kami harus menjaga, jangan sampai hidup kami keluar dari kehendak-Mu, mengikuti cara hidup kekristenan di luar kehendak-Mu. Ini kami semuanya, dan kami percaya kasih setia-Mu menjaga kami dari selamanya sampai selamanya. Apapun yang terjadi, tetap kasih setia-Mu berlaku atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pelayanan kami. Itulah kehendak-Mu, Tuhan. Dan kami percaya hari ini tidak ada orang yang berputus asa, tapi kuatkan semangat, berikan ketabahan untuk kami terus bangkit maju bersama Tuhan, untuk menjadi sinar terang-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi Engkau yang lebih dulu menyinari hati kami, pikiran kami, sehingga selaras dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya selain berkat rohani, jasmani pun Engkau limpahkan dalam keluarga-keluarga yang butuh kedamaian. Engkau berikan roh kedamaian ini, damai sejahtera-Mu. Kalau kami menuruti perintah-perintah-Mu, damai sejahtera-Mu juga akan dilimpahkan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaannya seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sehingga masalah boleh datang dan pergi, tetap roh sukacita ada di dalam hati kami, di dalam pernikahan, di dalam keluarga yang telah Engkau percayakan kepada kami semua. Dan kami percaya sehingga hidup kami boleh berdampak di sekeliling kami, Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau. Dan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat kami berhasil. Dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Ku renungkan firman-Mu
Kau tahu